Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat GPIB, apa kabar? Kita jumpa dalam Morning Call pagi ini bersama saya Pendeta Kamalia Suitela. Sebelum kita membaca Alkitab dan masuk dalam refleksi di pagi ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah, sumber segala kehidupan, kami mengucap syukur kepadamu. Atas berkat dan pertolongan-Mu kami boleh menikmati hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Mengawali aktivitas kami di hari ini, kami mau memulainya dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berkenan Tuhan memampukan kami, sehingga ketika kami membaca, kami mendengar, dan kami merenungkan firman Tuhan, kami benar-benar mengerti dan memahami terlebih. Kami dimampukan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat GPIB, bacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur. Mazmur 107 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9 saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian bunyinya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota, tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ada satu ungkapan yang menyatakan demikian. Mengucap syukur itu adalah kewajiban setiap manusia. Sekilas ungkapan ini tidak ada masalah. Mengucap syukur adalah kewajiban setiap manusia. Tapi, apakah ketika seseorang mengalami pergumulan hidup, ada di tengah kesesakan hidup karena berbagai macam soal kehidupan, pertanyaannya, masih bisakah orang tersebut mengucap syukur? Kalau dari ungkapan yang tadi berarti harus. Karena mengucap syukur adalah kewajiban setiap orang. Lalu, bagaimana mengucap syukur yang benar itu dalam kehidupan kita? Sehingga walaupun kita ada di tengah kesesakan dalam hidup ini, kita ditempa dengan berbagai macam masalah kehidupan, kita tetap bisa untuk mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara, jawabannya ada di dalam teks bacaan kita, Mazmur pasal 107 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Bapak Ibu Saudara, Mazmur ini masuk dalam golongan Mazmur pujian dan Mazmur syukur. Ayat pertama tadi, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mengapa
seseorang bisa mengucap syukur? Karena dia mengenal siapa Allah yang ia imani dalam hidup ini. Di sini pemazmur mau mengajak umat Tuhan untuk mengenal dengan baik siapa Allah yang ia imani, siapa Allah yang ia sembah. Maka dari pengenalan akan Allah itulah yang akan membawa umat untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan, sekalipun mereka berada dalam keadaan yang tidak baik. Kita akan mudah mengucap syukur Bapak Ibu Saudara jika kita mengalami situasi yang mungkin menyukacitakan hati kita, menyukacitakan kehidupan kita, entah kesuksesan yang kita raih dan kita capai, entah itu mungkin pertambahan usia dan sebagainya. Tetapi ketika diizinkan Tuhan mengalami tantangan, mengalami pergumulan dalam hidup ini, apakah kita mampu untuk mengucap syukur? Ketika pergumulan tantangan itu diizinkan Tuhan, ini supaya kita semakin mengenal akan kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Tuhan mengizinkan malapetaka terjadi, kesesakan terjadi dalam kehidupan ini supaya kita percaya bahwa Allah Maha Kuasa itu sanggup menolong dan memulihkan kehidupan kita. Di luar Tuhan tidak ada. Jadi Ibu Bapak Saudara, mengapa dikatakan bahwa mengucap syukur itu adalah kewajiban setiap orang? Ya, karena betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Ia melimpahkan berkat, Ia melimpahkan kasih karunia dalam kehidupan kita. Bagian selanjutnya Ibu Bapak Saudara, dalam bacaan kita ayat 2 hingga ayatnya yang ke-7, di sini mau mengungkapkan bagaimana perbuatan-perbuatan Tuhan yang maha dahsyat dalam kehidupan umat Tuhan. Ayat 2 hingga ayatnya yang ke-7 juga mau mengungkapkan bagaimana karya Allah dan bagaimana perbuatan Allah dalam kehidupan umatnya, mulai dari pembentukan hidup umatnya bangsa Israel sampai bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan menuju ke Mesir, sampai ketika bangsa Israel kembali dihukum oleh Tuhan untuk masuk dalam pembuangan di Babel. Semua itu ada dan dialami oleh umatnya untuk mau menunjukkan kepada umatnya, sekalipun mereka harus berhadapan dengan tantangan dan penderitaan hidup. Tapi Ibu Bapak Saudara, kita bisa melihat ending dari semua karya itu. Allah menyatakan kasih-Nya. Allah tidak membuang umatnya, tidak membiarkan umatnya itu sendiri. Ayat 6 menyebutkan Tuhan melepaskan kesusahan mereka. Pada ayat 7 Tuhan tidak hanya melepaskan kesusahan, tetapi juga dikatakan Ia membimbing umatnya menempuh jalan lurus. Jadi ketika Tuhan menolong, Tuhan membawa kita keluar dari persoalan kita, sudah seharusnya kita kembali pada jalan lurus yang Ia tetapkan. Jalan lurus ini yang harus kita tempuh, yang harus kita jalani, yang harus kita hidupi supaya kita bisa sampai pada tempat yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Jalan lurus yang ditetapkan Tuhan ini adalah satu-satunya jalan yang harus Ibu Bapak Saudara dan saya tempuh. Berikutnya adalah di ayat 8 dan ayat yang ke-9. Di sini dua ayat ini juga mau mengajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan. Tuhan sudah mendengarkan doa kita. Tuhan sudah mendengar setiap seruan kita. Tuhan sudah menolong kehidupan kita. Tuhan juga sudah memberikan jalan bagi kita. Sudah seharusnya kita bersyukur kepadanya. Syukur karena kasih-Nya, syukur karena kasih dan kesetiaan Allah, syukur karena perbuatan Tuhan yang ajaib, syukur karena dahaga kita dipuaskan, juga karena kita dikenyangkan. Jadi Bapak Ibu Saudara sahabat GPIB, pagi ini kita mau diajak untuk kembali sebagai pengikut Kristus yang seutuhnya. Kita bisa melakukan beberapa hal seperti yang difirmankan Tuhan dalam bacaan Alkitab kita. Pertama,
Jadilah orang Kristen yang selalu berseru hanya pada Allah saat dalam kesesakan. Akan tetapi dalam kehidupan kita sekarang ini, yang menjadi tantangannya adalah terkadang kita mencari hal-hal di luar sana. Kita mencari kuasa-kuasa lain ketika kita mengalami pergumulan. Bapak Ibu Saudara, sudah bukan zamannya lagi seperti itu. Jangan mau kalah dengan sesuatu yang gelap. Jangan mau kalah dengan kuasa diri sendiri. Apalagi kuasa-kuasa Google dan sebagainya. Berserulah pada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Serahkanlah kekhawatiran kita pada Allah. Mintalah padanya supaya kita diberikan. Ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan berseru kepada Paulus, dalam kelemahan kita, kuasa Allah menjadi sempurna. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, jadilah orang Kristen yang kembali pada jalan Allah. Kita sudah tahu apa yang baik, kita sudah tahu apa yang Kristus ajarkan. Kita sering dan mendengar, sering membaca Alkitab, mendengar isi Alkitab. Kita harus sadari bahwa diri kita ini memang lemah. Jangan kita jatuh pada godaan atau kekeliruan yang sama dalam kehidupan ini. Tetapi dengan pertolongan Allah, kita seharusnya dikuatkan untuk tetap ada di jalan Allah. Senantiasa melakukan apa yang Allah kehendaki. Hal yang ketiga Bapak Ibu Saudara, jadilah orang Kristen yang tidak lupa untuk bersukacita dan mengucap syukur. Ungkapan syukur bukan hanya sekedar ucapan terima kasih kepada Tuhan yang begitu baik memberikan hidup bagi kita. Tetapi ungkapan syukur ini kita harus wujud nyatakan dalam kehidupan kita lewat perbuatan kita, perkataan kita yang memang benar-benar berkenan, yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Ungkapan syukur juga bisa menjadi bentuk pendamaian diri kita sendiri. Berdamai dengan keadaan, berdamai dengan kondisi, berdamai dengan pencapaian kita. Bukan hanya keadaan atau kondisi yang kita harapkan, tetapi juga semua yang tidak sesuai dengan harapan kita. Bukan hanya berdamai dengan apa yang kita capai, tetapi juga berdamai dengan hal-hal yang belum kita capai dan hal yang kita tidak bisa capai. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, bersyukurlah. Karena dalam keadaan apapun, Tuhan mendengarkan seruan kita. Bersyukurlah, karena dalam keadaan sulit sekalipun, Tuhan melihat kita. Tuhan melawat kehidupan kita, sebab Dia adalah Allah yang setia. Bapak Ibu Saudara, kiranya Tuhan senantiasa memampukan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Allah sumber segala kehidupan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah boleh mengingatkan kami dan juga meneguhkan iman dan percaya kami kepada Tuhan. Engkaulah Allah yang selalu setia mendampingi kehidupan kami. Di tengah kesesakan sekalipun Engkau selalu hadir mendampingi kehidupan kami. Ajarlah kami umat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu untuk selalu dan senantiasa mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja. Firman-Mu menguatkan akan perjalanan kehidupan kami, khususnya juga untuk menjalani aktivitas kami di hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami dengan selalu mengucap syukur dan mengandalkan Tuhan dalam segala kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami. Tuhan tolong jaga, lindungi dan berkati kami semua. Tuhan kuatkan, Tuhan sehatkan dan memampukan kami untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, peran kami masing-masing. Ketika kami ada di tengah pergumulan hidup kami, Tuhan hadir melawat kami, Tuhan memampukan kami sehingga kami mampu untuk keluar dari setiap persoalan kehidupan kami. Tuhan senantiasa mendengar seruan
doa yang kami sampaikan kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami, orang tua kekasih kami, saudara bersaudara kami yang mungkin dalam pergumulan sakit. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan mereka. Terima kasih Tuhan yang mengalami sukacita iman karena pertambahan usia, ataupun berbagai kesuksesan lainnya, pencapaian-pencapaian lainnya. Tuhan sempurnakan sukacita iman mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini syukur dan permohonan yang kami naikkan di pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat GPIB dimanapun saja kita berada, selamat beraktivitas di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.